Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya atas nama Muhammad Irfan dan Ridho Widodo dari kelompok 2 akan menjelaskan dari pengobatan insomnia. Yang pertama kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Pertama yaitu pengertian insomnia. Insomnia adalah kondisi yang menggambarkan di mana seseorang kesulitan untuk tidur. Kondisi ini bisa meliputi kesulitan tidur, masalah tidur, sering terbangun di malam hari, dan bangun terlalu pagi. Kondisi ini mengakibatkan perasaan tidak segar pada siang hari dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak tercukupinya kebutuhan tidur yang baik menurut Risker 2014. Selanjutnya kita masuk ke pengobatan konvensional atau medis. Pengertian dan pengobatan konvensional atau medis. Pengertian dan obat konvensional atau medis penyakit insomnia. Obat konvensional adalah obat atau bahan obat yang diresepkan oleh dokter kepada pasien untuk mengobati penyakitnya. Jadi obat konvensional ini adalah obat pengobatan medis. Contohnya itu ada dari kalangan benzodiazepin dan non benzodiazepin. Teman-teman bisa lihat sendiri di PPT-nya itu obatnya. Selanjutnya itu pengobatan alternatif dan komplementer. Kita masuk ke pengertiannya. Pengertian pengobatan alternatif dan komplementer penyakit insomnia. Pengobatan alternatif adalah pengobatan yang dipilih sebagai pengganti terhadap pengobatan medis. Sedangkan pengobatan komplementer adalah pengobatan yang digunakan bersama-sama dengan pengobatan medis. Menurut Ariando 2008. Jadi pengobatan alternatif itu adalah pengganti dari pengobatan medis. Sedangkan pengobatan komplementer adalah pengobatan yang digunakan secara bersamaan dengan pengobatan medis. Contohnya kita masuk ke contoh yang pertama yaitu meses kaki. Berdasarkan jurnal Wildan Fahad Al-Aziz 2016, setelah dilakukan terapi relaksasi meses pada kaki pada lansia yang sebelumnya mengalami insomnia berat atau sedang akan menurun menjadi insomnia ringan. Hal ini dikarenakan meses kaki yang memiliki banyak manfaat positif bagi tubuh kita. Jadi meses kaki ini memiliki banyak manfaat bagi para penderita insomnia. Selanjutnya yaitu rendam air hangat pada kaki. Rendam air hangat pada kaki dapat meningkatkan kualitas tidur dengan mekanisme saraf pada daerah kaki terutama di kulit yaitu plexus venosus. Dari rangkaian saraf ini stimulasi diteruskan ke korno posterior, kemudian dilanjutkan ke medula spinalis. Setelah itu diteruskan ke lamina 1, 2, dan 3, ke radix dorsalis. Kemudian dilanjutkan ke ventrobasal, talamus, dan masuk ke batang otak tepatnya di daerah ref bagian bawah pons dan medula, sehingga akan menimbulkan efek soporafik, efek ingin tidur menurut Goiton dalam Khotimah 2014. Selanjutnya itu pemberian aromaterapi lavender. Setelah pemberian aromaterapi lavender, terjadi penurunan insomnia pada lansia. Sebagian besar responden sebelum diberikan aromaterapi lavender, kualitas dan kuantitas tidurnya kurang baik, dan setelah diberikan aromaterapi lavender, kualitas dan kuantitas tidurnya sebagian besar menjadi lebih baik. Jadi aromaterapi lavender juga sangat bagus untuk menjadikan insomnia. Selanjutnya itu pengobatan tradisional penyakit insomnia. Yang pertama ada ramuan daun putri malu. Cara mengobati insomnia berat dan akut tanpa obat dengan ramuan herbal yang pertama adalah dengan memanfaatkan tumbuhan putri malu. Daun tanaman yang sangat sensitif dengan sentuhan ini ternyata bisa dijadikan obat tradisional insomnia. Selanjutnya yaitu daun valerian. Cara mengobati insomnia berat dan akut tanpa obat selanjutnya dengan mengkonsumsi ramuan daun valerian. Daun valerian memiliki manfaat yang menenangkan yang ampuh mengatasi kesulitan tidur. Selanjutnya itu ramuan daun kacang tanah. Cara mengobati insomnia berat dan akut yang terbukti ampuh yaitu dengan mengkonsumsi ramuan kacang tanah. Olahan kacang tanah memiliki khasiat untuk membantu menghilangkan susah tidur yang parah. Cukup dengan membuat ramuan tradisional dari seduhan kacang tanah bisa dijadikan obat insomnia yang paling ampuh untuk menyembuhkan gangguan insomnia. Jadi ada ramuan dan kacang tanah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kesimpulan. Insomnia merupakan kesulitan untuk masuk tidur, kesulitan dalam mempertahankan tidur, atau tidak cukup tidur. Insomnia merupakan gangguan fisiologis yang cukup serius, di mana apabila tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi kinerja dan kehidupan sehari-hari. Jadi insomnia ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari apabila tidak ditangani, karena tidur sangat mempengaruhi
kondisi seseorang. Apabila seseorang mengalami kurang tidur, maka tubuhnya akan sakit, akan lemas dan lain sebagainya. Jadi tidur ini sangat berarti bagi manusia. Selanjutnya itu insomnia dapat ditata laksana dengan cara farmakologi. Bergantung pada jenis penyebab insomnia, tata laksana insomnia secara non farmakologis dapat berupa terapi tingkah laku dan pengaturan gaya hidup dan pengobatan di rumah, seperti mengatur jadwal tidur. Baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk mempersingkat waktu. Apabila ada teman-teman yang kurang paham, silahkan bertanya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.